Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan kita dari materi serial Fondasi Keislaman. Ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas potongan kalimat syahadat yang pertama, ya, berbicara tentang la ilaha illallah. Kita bahas tentang tauhid. Kita memahami maknanya lebih dalam. Kemudian juga kita membahas tentang hakikat tauhid. Kita membahas tentang syarat-syarat tauhid. Kita juga membahas tentang konsekuensi dari setelah berikrar tauhid demikian. Dan kita membahas yang menjadi sesuatu yang menjadi lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, ya. Kita membahas tentang bagaimana kesyirikan, kemudian bagaimana sejarah kesyirikan di muka bumi, bagaimana manusia menjadi syirik, berpindah, ya. Tadinya bapaknya para manusia, yakni Adam alaihissalam, mengajarkan tauhid, kemudian bagaimana mereka bergeser ke kesyirikan dan lain-lain. Kemudian juga kita telah bahas singkat sejarah bagaimana terbentuknya dua bangsa besar, yaitu Arab dan Yahudi, ya, dari sejarahnya Khalilullah Rasulullah Ibrahim alaihissalam, ya. Dan kemudian juga bagaimana sejarahnya, bagaimana berhala kok ada lagi di Ka'bah, padahal didirikan Ibrahim alaihissalam di atas tauhid tentunya bersama anaknya Ismail alaihissalam. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, Fathu Makkah, terdapat 360 lebih berhala di atas yang ada di Ka'bah, ya. Bahkan berhala terbesar adalah berhalanya Rasulullah Ibrahim dan anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Ya. Itu kita udah urai sedikit banyak dari kalimat syahadat pertama, la ilaha illallah. Sekarang masuk ke kalimat syahadat yang kedua. Ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ya. Ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ini kalimat syahadat yang kedua, ya. Ikhwati rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku bawakan, illa wa kana min ashabil jahim, kecuali pasti orang tersebut menjadi penduduk neraka, fix. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah tersebut, okay, tidaklah sah tanpa mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Tidaklah diutus seorang pun nabi atau rasul kecuali pasti mengkhabarkan akan datangnya rasul akhir zaman, yakni rasul terakhir, nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Rasul mengatakan demikian. Lihat, maksudnya sebaik apapun seseorang dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terhitung dia adalah seorang kafir yang berhak dia diabadikan di dalam neraka. Ya, dari situ kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, ikhwati rahimakumullah, tidakkah kita lihat fenomena di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran, selalu saja Allah mensandingkan perintah untuk mentaati Allah seiring dengan perintah mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah senantiasa berkata, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Suka begitu kan? Selalu kan? Taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, apabila hal tersebut menunjukkan kepada sebuah makna,
Oke? Maka makna yang paling jelas dari hal itu, dari fenomena itu di dalam Al-Quran, makna yang paling jelasnya, nilai yang paling bisa kita ambil dari hal tersebut adalah bahwasanya tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai itu yang paling konkret yang bisa diambil dari fenomena yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kenapa Allah selalu mensandingkan perintah untuk mentaati Allah dengan mentaati Rasul? Yakni tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dan sepeninggalnya mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berittiba' kepada sunnahnya. Ittiba' yakni mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dengan itu seseorang terhitung dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhitung amalannya adalah bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun effort, pengorbanan seorang hamba, ibadahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam prakteknya dia tidak mengikuti contoh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu artinya tidak mengikuti jalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar apapun effort yang dilakukannya tersebut sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah tertolak. Ya? Maka dengan diutusnya Rasul, semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala telah tertutup. Nah, semua jalan untuk mendekatkan diri bagi seorang hamba, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah telah tertutup. Itu udah. Jadi intinya al-asal hamba nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Udah mentok. Udah nggak ada jalan lagi bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali, baru dikasih kecuali. Hanya dari satu jalan, yaitu jalan yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berittiba kepada sunnahnya, dengan mengikuti sunnahnya, barulah kita bisa meraih dan membawakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meraih ridha Allah, meraih ampunannya, meraih cintanya, hanya dengan menempuh jalannya tersebut. Kaidah demikian memang Allah yang menerapkan. Okay? Sebuah ayat yang agung, yang menjadi dibilang ayat makas, yakni barometer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah, ya kan? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakanlah, yakni katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia. Apabila memang benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakni beneran kalian menginginkan cintanya, ridhonya, syurganya, ampunannya, kalau emang benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad. Nggak ada jalan lain. Kalau emang beneran ya. Yuhibbukumullah, hanya dengan begitu, hanya dengan mengikutiku, barulah Allah akan membalas cinta kalian. Yakni tanpa mengikutiku, cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Artinya begitu. Ya? Dan dengan mengikutiku, Allah pun akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ya? Ayat ini dibilang ayat barometer oleh para ulama. Tayyib. Sebesar apa kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat sebesar apa ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Fattabi'uni itu ittiba', ikuti, mengikuti. Sebesar apa kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seikhlas apa sebenarnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat. Sebesar apa kadar ittiba'nya pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Semakin besar kadar ittiba seorang hamba kepada Rasul, semakin hilang padanya. Ittiba lawan katanya apa? Ittiba lawan katanya ini ibtida. Bikin hal baru. Enggak ngikutin ittiba nih, ngikutin contoh yang datang dari Rasul. Lawan katanya ibtida. Bikin hal baru yang enggak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semakin besar pada agama seorang hamba kadar ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti semakin tipis ibtida'nya pada dirinya, maka semakin benar, semakin tulus, beneran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin tipis ittiba'nya, semakin besar kadar ibtida'nya, maka semakin gombal cintanya kepada Allah Subhanahu. Kalaupun dia mengaku kami mencintai Allah, lah gombal hada. Gombal. Cintamu dusta. Karena demikian Allah menerapkan peraturannya. Kalau beneran kalian mencintai Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seseorang dengan bersaksi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, artinya apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada, la ilaha illallah ini artinya tidak ada zat yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hal lain yang diibadahi selain Allah batil, hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Maka dengan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, artinya adalah la muttaba' atau matbu' bihaqqin illa Rasul. Tidak ada person yang hak untuk diittiba', diikuti dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lain yang diikuti manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira mengikutinya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, batil. Hanya Rasul yang hak untuk diikuti. Jadi pada la ilaha illallah, nih, ingat gak? Kemarin ada la ilaha illallah, ada makna apa? Tahu? Tauhidullah. Dan pada Muhammad Rasulullah ada tauhidur Rasul. Ingat gak tauhid artinya apa? Pengesaan artinya apa? Jadikan satu, menafikan yang lain. Tuh. La ilaha illallah dengan la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah. Di dalam apa? Di dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, asma' wa sifatnya. Okay? Dengan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka dia mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa? Dalam ittiba'nya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jalan Rasul satu-satunya yang dia ikuti. Nah, jalan Rasul ini dalam apa? Dapat kita tangkap di mana jalan Rasul ini sallallahu alaihi wasallam? Di dalam sunnahnya, di dalam sunnah. Ya, maka ketika la ilaha illallah pembahasan kita tentang tauhid Muhammad Rasulullah, pembahasan kita tentang sunnah. Ya. Kita teruskan ya. Kalau pace anak terlalu cepat, bilangin ya. Tat, kecepatan, tat. Wah, apa? Gitu. Ya, kalau kecepatan bilangin ya. Oke.
Dia mundur dong. Tayyib. Sunnah. Kita bicara tentang sunnah. Sunnah ini ya akhi, wallah. Selain satu-satunya jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah juga sebagaimana tauhid adalah di antara hal-hal yang menjadi kifarat terbesar, penghapus dosa terbesar. Tidakkah kita lihat ayat tadi? Katakanlah, apabila memang kalian benar mencintai Allah, maka ikuti aku, fattabi'u. Hanya dengan itu Allah akan, hanya dengan itu Allah akan membalas cinta kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Itu ajib, itu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dengan berittiba. Maka berittiba kepada sunnah sebagaimana bertahan di atas tauhid. Seseorang dengan berittiba kepada sunnah ini menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Yakni seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beneran mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian muncul sayap di punggungnya, mati hawa nafsunya, majelasnya sama Mikail sama Jibril? Begitu kan? Jadi malaikat kan? Mati nggak syahwatnya? Enggak kan? Kalaupun dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, berittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mati nggak syahwatnya? Tetap terjadi maksiat gak? Tetap terjadi maksiat dan pasti udah, ya kan? Nah, bonus ngikutin sunnah tadi, selain dengan itu dibalas cinta kita, yakni diterima amalan-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bonus dosa-dosa kita juga diampuni. Hadis bitaqah, ingat yang pertemuan pertama. Yusah birajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Diseru seseorang dari umatku di hari kebangkitan, di hadapan para makhluk semuanya, disidang. Dihamparkan baginya catatan-catatan dosanya. Oke? Sijillah, dalam kertas yang lembaran yang memanjang, isinya catatan dosa dia semua. Kulla sijil, ada tis'ah wa tis'in, ada 99 lembaran catatan dosa tersebut. Wa kulla sijillin muddal basar. Dan setiap lembaran tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Allah, khabar aswad, wala khabar aswad. Terus ada 99. Itu catatan dosa dia semua. Utang itu semua. Apakah kau mengakui itu semua? Bala ya Rabb, aku akui ya Rabb. Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an. Apakah ada para penulisku yang salah nulis di situ? Yang ini dosa yang kau rasa kau tak lakukan tapi ketulis di situ? Tidak ya Rabb. Nggak ada angel error, nggak ada. Ada human error, oke. Angel error nulis pahala itu nggak ada. Jangan khawatir lu, nggak ada. Okay? Adakah yang kau rasa tak kau lakukan namun tertulis? Tidak ya Rabb. Tayyib. Innalaka indana hasanah. Bagaimanapun kau punya catatan kebaikan di sisi kami, dikumpulkan 99 ini, kemudian ditaruh di satu sisi timbangan. Barulah penampakan amal salehnya. Ternyata hanya bitaqah, selembar kartu. Amal solehnya itu doang. Tapi fiha, di selembar kartu itu, di dalamnya terdapat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuh. Anda dengar remeh, apalah artinya selembar kartu ini dibandingkan yang 99 tadi. Tapi semuanya akan dihitung hari ini. Tidak ada yang dilewatkan. Sekecil apapun. Ditaruhlah satu kartu tadi di satu sisi timbangan satunya. Tarajjahat biha la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Ternyata lebih berat. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tuh menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya yang melaut tadi. Diampuninya dengan nah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini yang kayak gimana yang sampai berefek segitunya tuh tadi. Awas, bukan cuma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang diucapkan lisan doang. Ntar dulu. Yang benar-benar maknanya, hakikatnya diterapkan di dalam kehidupannya. Diyakini dengan hatinya, nilai-nilainya dilakukannya sebisa mungkin dengan jawarih, dengan fisiknya. Dia tegaskan tuh, dia orang yang memiliki banyak maksiat dengan 99 lembaran
catatan dosa tadi dan setiap lembarnya sejauh mata memandang. Tapi terlepas dari itu, dia adalah orang yang gak sudi menjadikan bentuk peribadatannya kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, masih ada itunya nih orang. Dan dia benci bentuk-bentuk kesyirikan-kesyirikan yang dimana para manusia menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari itu sebisa mungkin di dalam kehidupannya, pada istrinya, anaknya, pada dirinya, dan pada lingkungan sebisanya. Kalaupun banyak catatan dosanya, dia adalah seseorang yang gak mau beribadah kecuali ibadah yang emang dicontohin Rasul. Kalaupun dunia dan kaumnya melakukannya, aku gak mau kalau emang gak dicontohin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Tuh, dia masih ada kenceng itunya tuh. Katakan banyak dosa, oke. As a person, as a human being, sebagai seorang bashar, manusia, dia banyak dosa, oke. Dia bertahan di atas kemurnian agama yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebisa mungkin. Terjadi padanya sebagaimana terjadi pada human being, pada manusia, dosa, ini itu. Tapi dengan adanya tauhid dan sunnah ini akan senantiasa datang dari Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kembali ke jalan yang lurus. Kalaupun sempat belok, kembali dia ke jalan yang lurus. Akan senantiasa dia mengulang istighfar, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu privilege bagi mereka yang menjaga tauhid dan bertahan di atas kemurnian sunnah. Itu privilege. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang diampuni dosa-dosanya dengan bertahan di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendakwahkannya kepada manusia. Ajib, itu sunnah. Ya, kita urai mana sunnah. Sunnah secara bahasa artinya sunnah, banyak maknanya secara bahasa ya. Sunnah at-tariqah al-mutaba'ah, jalan atau cara yang diikuti. Sunnah secara bahasa nih. Bisa ada yang artinya al-adah al-thabitah al-mustaqirrah, kebiasaan yang tertancap dalam dari zaman dulu begitu. Oke, enggak bro? Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabli. Demikian sunnatullah tuh pada kaum-kaum terdahulu. Tuh lihat. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kebiasaan yang diikutin juga. Tuh, dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la tattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'. Sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan. Hatta law dakhalu juhra dhub, sehingga kalaupun mereka punya kebiasaan, yakni kebiasaan yang di luar akal sehat, seperti apa? Masuk ke lubang biawak. Ngapain masuk? Mampir. Tapi kalau mereka punya kebiasaan gitu, masuk ke lubang biawak, la tabi'tumu, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah maksudnya nih kaum terdahulu itu? Yakni kaum Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, faman? Terus siapa lagi? Lihat, la tattabi'an. Sungguh kalian akan mengikuti sunana, sunnah, tuh kebiasaan. Jadi sunnah secara bahasa maknanya bisa negatif, bisa positif. Secara bahasa, sunnah. Secara bahasa, bisa negatif, bisa positif. Secara bahasa sih benar. Bisa positif. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam sunnah yang baik. Barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam sunnah yang buruk. Tuh lihat. Berarti sunnah secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Itu makna sunnah. Oke? Supaya lebih kita fahami lagi, dari zaman dulu ulama menjelaskan sesuatu supaya lebih difahami setelah diurai, mereka jelaskan hal yang sebaliknya supaya dia faham yang ini apa. Gitu. Ya? Sebagaimana kita untuk memahami tauhid,
Kita jelaskan tadi kesyirikan. Iya kan? Nah sunnah secara bahasa diddul bid'ah, lawan katanya bid'ah. Sunnah tuh lawan kata bid'ah tuh. Nah, pakai T sama bid'ah. Gitu. Oke, enggak, ini mau bercanda ini mah. Yang ditulis. Sunnah lawan kata bid'ah. Oke? Bid'ah adalah sesuatu yang baru, yang dulunya nggak ada. Sesuatu yang baru, yang dulunya nggak ada. Sama secara bahasa, makna bid'ah sama kayak sunnah. Bisa positif, bisa negatif. Bid'ah. Ya? Secara bahasa. Ya? Berarti sunnah adalah sesuatu yang udah ada dan diikutin. Itu sunnah. Bid'ah adalah barang baru yang dibikin. Oke? Hal baru yang buat. Oke? Bid'ah ini bahasa Inggrisnya innovation. Inovasi. Ahli bid'ah, innovator. Dengar? Hah? Itu sunnah dan baru secara istilah syariat. Ini tadi lugotan, ya. Lugotan ya ini secara bahasa. Ya, secara etimologi. Nah, adapun secara terminologi, istilahan, atau syar'an, secara istilah yang dimaksud di dalam syariat. Maka sunnah tuh difahami dari dua sisi. Digunakan oleh para ulama istilah sunnah ini, oke? Dimaksud banyak hal. Tergantung background keilmuan mereka apa. Ahli hadis ngomong sunnah punya maknanya sendiri. Ahli usul punya sunnah punya maknanya sendiri. Orang fikih ngomong sunnah punya maknanya sendiri. Tapi dari seluruh makna itu, Anda coba singkat, dapat dibagi jadi dua makna besar. Oke? Sunnah di fikih sama sunnah di usul. Sunnah di fikih sama sunnah di usul. Fikih ini jurisdiction, hukum. Usul ini theology. Oke? Sunnah di fikih artinya salah satu hukum dari hukum yang 5. Dari hukum syariat yang 5. Hukum syariat ingat gak? Wajib, sunnah tuh kesebut gak? Terus mubah, terus makruh, terus haram. Tuh hukum di dalam syariatnya ada 5. Ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari af'alul mukallafin, dari praktek yang dilakukan oleh hamba, apa yang dilakukan itu bisa dibagi menjadi 5 kategori hukumnya. Entah dia melakukan hal yang wajib, entah yang sunnah, entah yang mubah, entah yang makruh, entah yang haram. Belum bid'ah, ntar dulu. Lu maunya gue singkat bid'ah aja sih. Ntar dulu. Zen? Nah sunnah di sini tuh lihat, ada nggak sunnah? Sunnah di dalam fikihnya artinya adalah amalan-amalan yang apabila dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan juga nggak dapat dosa. Kita kenal lah puasa Senin Kemis, sholat tahajud, wajib nggak? Apa hukumnya? Bahasa lainnya di sini entah dibilang mustahab, oke? Entah dibilang mandub biasanya, iya kan? Entah dibilang nafilah atau nawafil. Istilah-istilah lain yang menggambarkan amalan-amalan yang apabila dilakukan seorang hamba dia dapat pahala. Tapi kalaupun nggak dilakukan nggak dosa. Itu sunnah dalam
fikih. Nah, ada sunnah yang lebih umum dari itu. Sunnah dalam usul, dalam makna teologi, makna akidah. Oke? Sunnah di dalam usul adalah, artinya adalah kullama jaa' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Oke? Semua ajaran yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dibilang Semua ajaran yang datangnya memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia sunnah. Nah, kita menisbahkan diri kita sebagai ahlus sunnahnya ke sini. Bukan ke sini. Awas. Supaya enggak kusut. Iya enggak? Kita kan ahlus sunnah, ya udah ngapain sholat lohor? Tahajud aja. Kita kan bukan ahli wajib. Ahlus sunnah doang tuh. Bahlul jadinya. Kusut sunnahnya. Kita kan ahlus sunnah nih, puasa Senin Kemis aja gak usah Ramadan. Kita kan ahlus sunnah bukan ahlul wajib. Oke? Kenapa anak katakan demikian? Karena sebagian kaum kusut dalam memahami ini. Oke? Ngapain sih ributin jenggot kan cuman sunnah. Tuh cuman sunnah, dikira sunnahnya sunnah yang ini. Padahal jenggot sunnah, betul gak? Betul, tapi sunnah yang mana? Ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mah hukumnya bukan sunnah jenggot. Nih, di sini hukumnya diwajib, ijma. Jangan karena kusut memahami sunnah kan? Sehingga sebagian kaum ada yang mengingkari kajian sunnah, mereka bikin kajian sunnah muakkadah. Tuh. Dikira kita lagi ngomongin sunnah yang ini kali. Kajian lu cuma kajian sunnah kan, kita dong sunnah muakkadah. Itu karena apa? Karena kusut di sini gak? Iya gak? Karena kusut memahami ini kan? Kajiannya cuma sunnah, kita wajib. Iya gak? Jadi sunnah di usul adalah semua hal, semua ajaran yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangannya itu aja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buktinya, diriwayatkan, diamalkan, dipraktekkan, okay? Sejak zaman awal. Jadilah sunnah. Nilai-nilai yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nilai yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ ngerti gak? Terus bedanya sama hadis apa tadi? Nah ini juga jarang dibahas. Ini mau bertahun-tahun udah ngaji lagi. Tanya sunnah sama hadis bedanya apa? Keder deh. Nah, bedanya sama hadis apa? Hadis belum sunnah. Iya begitu sih. Syuf, perhatikan. Hadis itu per case yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata didengar sama sahabat, diriwayatin berikutnya. Tuh. Oke? Nah riwayat ini yang mengandung ada sanad, ada matan, sanad yakni rantai periwayat tadi, ada matan, redaksi yang diriwayatkan tadi itu. Nah itu dia, hadis. Ketika sanad tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Tapi satu hadis atau satu ayat Al-Quran belum tentu menjadi sebuah sunnah. Dalam artian belum tentu menjadi sebuah nilai yang dipraktekkan langsung. Enggak, itu masih bahan mentah. Awas. Ayat-ayat sama hadis-hadis ini masih kacang ame ragi, ame daun pisang. Dikata sunnah udah jadi orek. Paham gak? Kalian kalau diberi pendekatan ala warteg, insya Allah kan lebih bagus. Sekali lagi, ayat-ayat, hadis-hadis ini bahan untuk membentuk sunnah.
Tapi per ayat, per hadis belum tentu jadi dalam artian belum tentu menjadi itu sebuah hal yang langsung dipraktekkan. Kalau kita baca satu hadis, katanya sahih, langsung kita gebuk prakteknya demikian di lapangan, atau satu ayat, katanya sahih, ayat sahih lah. Apakah langsung kita gebuk prakteknya di lapangan? Ntar dulu, sunnah nggak begitu ternyata. Yakni yang dipraktekkan sejak zaman awal nggak begitu. Contoh, ada ayat bisa bilang, pencuri lelaki, pencuri wanita, potong tangan mereka. Ayat nggak? Sariqah, sariqah, potong itu. Ya kan? Apakah maknanya? Maknanya artinya adalah menjadi sebuah nilai yang dipraktekkan oleh salaf sejak zaman awal. Ketika mereka dapat maling, langsung mereka tarik tangannya, mereka iris rame-rame. Begitu nggak artinya? Tuh, satu ayat belum menjadi sebuah sunnah, nggak bisa. Nggak bisa seseorang berhujah dengan satu ayat kemudian langsung diterjemahkan ke praktek. Ini ngaco. Baru belajar dia. Paham nggak? Untuk menyimpulkan sebuah sunnah, kita perlu kumpulin ayat-ayat yang serupa, yang semakna, yang membahas bab yang sama. Hadis-hadis yang berkaitan kita perlu kumpulin juga. Baru kita kumpulin, nanti ada kaidahnya untuk mencernanya. Yang sifatnya mutlak tarik ke yang muqayyad, yang sifatnya umum tarik ke yang khusus, yang sifatnya mujmal tarik ke yang mubayyan. Kalau enggak nasikh mansukh at least dan lain-lain, baru disimpulkan sebuah praktek, dilihat sahabat menjalankan demikian. Nah, itu dia sunnah, udah matang, udah jadi, udah orek, udah tempe. Jadi hadis per hadis, ayat berayat belum jadi sunnah. Paham nggak? Contoh, di riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Bukhari rahimahullah, Bukhari. Langit, udah jangan tanya sahih apa enggak kalau udah Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain, Rasul melewati dua kuburan. Kemudian Rasul bilang, innahuma la yu'adzaban. Ini dua orang dikubur lagi diazab nih. Itu adanya azab kubur berarti. Yang satu gara-gara wa ma yu'adzaban fi kabir, yang satu gara-gara dia yamshi bin namimah, yang satu suka menyebarkan adu domba, yang satu la yatanazzah minal baul, suka enggak bebersih kalau habis pipis. Akhirnya Rasul mengambil daun-daun atau tangkai yang masih ada daun-daunnya, Rasul taruh di kuburan tersebut dan Rasul berkata, la'allaha an tukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga daun-daun ini akan meringankan azab mereka selama belum mengering. Zen? Hadis gak? Sahih gak? Tapi apakah jadi sunnah? Dalam artian, apakah kita lihat ini menjadi contoh yang dilihat sahabat dan dipraktekkan dari zaman ke zaman? Begitu sahabat kalau ketemu kuburan, dia tebar kembang. Begitu gak? Enggak kan? Jadi satu hadis nggak bisa kita telan maknanya, terjemahannya kita gebluk praktek di lapangan. Itu nggak smart, itu bodoh. Dan itu maknanya dalil. Dalil adalah bukan cuma terjemahan ayat atau terjemahan hadis, tapi sepaket dengan cara memahami yang tepat sebagaimana para salafus saleh memahaminya. Sehingga sebagian saudara kita misal, mereka lagi nyekar di kuburan. Dia bilang, jangan. Itu bid'ah. Itu tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang orang ada dalilnya kok? Oh, ada dalilnya. Mana? Tuh di riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketemu dua kuburan, kemudian dia taruh daun-daun kering semoga. Tuh lihat Rasul mencontohkan. Berarti siapa bilang ini bid'ah? Tuh kan? Kalau arti dalil adalah cuma terjemahan ayat dan hadis, kalah kita. Tapi arti dalil adalah sepaket dengan cara memahaminya. Kita katakan padanya, thayyib Rasul melakukan itu. Tapi apakah para sahabat, artinya para sahabat ketemu kuburan, kemudian mereka sebarin kembang atau daun, menjadi sebuah rutinitas yang mereka lakukan? Demikian nggak? Karena kalau itu yang Rasul maksudkan, pasti sahabat duluan yang melakukannya. Kalau itu yang Rasul maksudkan. Ternyata nggak ada catatannya. Dan ini spesialisasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia tahu lagi diazab, terus dikasih daun. Nah, lu naruh daun apa kembang di kuburan, kenapa emang? Meringankan azab? Tahu-tahuan lu. Ente dapat bocoran gaib ya ini kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu-tahuan lu. Sujon. Siapa tahu dia lagi bil afiyah di dalam kuburan? Siapa yang tahu, ya gak? Maka yang Rasul lakukan tadi adalah spesialnya untuk privilege untuk dirinya. Udah,
Bukan sesuatu yang atau sebuah nilai yang Rasul maksudkan untuk jadi contoh dan lakukan oleh umatnya. Bukan. Buktinya apa? Buktinya salaf nggak ada yang mempraktek. Ada nggak salaf ke kuburan Rasul tebar kembang? Ada nggak? Kalau iya itu maksudnya, sahabat duluan yang begitu. Tuh rapih nggak? Kita beragama rapih nggak? Nggak sembarangan ayat terjemahannya, hadis terjemah. Rapih nggak? Cantik nggak cara beragama kita? Demikian akhwati rahimakumullah, kita telah jelaskan apa bedanya sunnah dengan hadis. Sesuatu dibilang sunnah adalah ketika terekam di dalam riwayat-riwayat yang ada bahwasanya hal tersebut, nilai tersebut diajarkan, dipraktekkan sejak zaman, diyakini sejak zaman awal. Jadi enggaklah seseorang beristimbat mengambil kesimpulan hanya dengan satu hadis, dia baca terjemahannya kemudian langsung gebuk di lapangan. Itu sumber kesesatan tuh di situ. Karena dia nggak bisa bagaimana caranya ngadon ayat-ayat dan hadis-hadis untuk mengambil sebuah kesimpulan, ini dia nggak bisa. Adalah ayat-ayat Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah itu orang-orang kafir. Tuh, nggak berhukum dengan hukum Allah berarti pemerintah kita pakai hukum Allah apa hukum demokrasi? Berarti, nah tuh sesatnya di situ. Satu ayat, satu hadis, lihat terjemahannya telen, gebuk di lapangan. Itu terjadi kesesatan tuh di situ. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang guide. Terjadi kekeliruan dan kesesatan itu di situ. Karena salah cara mengambil kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Ada toolsnya untuk berkesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu ada toolsnya tersendiri. Ada usul fikih, ada qawaid fikhiyah, ada dhawabit fikhiyah, ada maqasid syariah dan lain-lain, baru diambil sebuah kesimpulan. Ada toolsnya, dan ini nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Dia baca terjemahan, tafsir sambil nyender, udah gitu dia keluar, dia kafir-kafirin tetangganya. Tuh kan, ini yang terjadi. Ya nggak? Dia baca hadis sambil nyender-nyender, ngopi di rumahnya, keluar orang tuanya dikafirkan. Ini yang terjadi tuh. Berangkat dari itu tuh tadi. Ya, itu perlu ahlinya untuk menyaring sebuah kesimpulan apakah maknanya demikian. Ya. Udah bisa bedain mana hadis, mana hadis per riwayat. Yang diriwayatkan dari Rasulullah. Sunnah udah jadi sebuah nilai. Kalau keyakinan sifatnya diyakini, kalau amalan sifatnya dipraktekkan sejak zaman awal tuh ada. Zen, dapat ya? Nah, dengan beritibak kepada Rasul ini Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah itu syarat kedua diterimanya sebuah amalan. Okay? Ketika orang bilang la ilaha illallah, ini konsekuensinya adalah tidaklah boleh dia beramal, beribadah, kecuali hanya dia niatkan lillahi ta'ala. Tuh, ini syarat pertama diterimanya sebuah amalan. Ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Tuh. Dan itu adalah nilai yang berada di dalam tauhid, keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Barang siapa yang hijrahnya atau amalannya, effortnya yang dia lakukan emang untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya tusibuha. Tapi barang siapa yang hijrahnya atau effortnya, ibadahnya, pengorbanannya hanya bagi dunia yang dia kejar, awim ra'atin yang kihuha, atau hanya demi seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya, usahanya hanya terhitung untuk hal-hal itu, tidak dia dapatkan Allah dan Rasul. Dari tauhid, konsekuensinya kita fahami bahwa yang namanya amalan itu harus kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Itu
syarat pertama diterimanya sebuah amalan. Oke? Tapi ketahuilah itu bukan syarat satu-satunya. Gitu loh. Sehingga sebagian kaum, enggak, kita enggak boleh nyalahin kelompok lain yang melakukan amalan-amalan demikian. Karena apa? Kita enggak tahu niatnya. Siapa tahu niat itu? Yang penting niatnya. Kalau niatnya baik, maka amalannya benar. Seolah-olah begitu. Muncullah jargon di antara para awam, yang penting niatnya. Katanya begitu kan? Tapi ketahuilah kita yang beragama dengan ilmu, yang rapih dalam beragama, nggak begitu. Niat saja nggak bisa menjadi justifikasi sebuah amalan. Tidakkah kita lihat orang-orang yang akhirnya Allah takdirkan pada mereka penyimpangan, dan kemudian dia melakukan teror di antara kaum muslimin, dia ledakkan tubuhnya, juga dia pasangin mercon, jangwe, dia ke pasar, bang, Allahu Akbar, bang, tuh lihat. Bicara husnuzon, oke? Niat ikhlasnya mah nggak nanggung itu bro, sampai berani mati. Kalau ikhlasnya nanggung, mikir-mikir doi mati. Berarti niatnya nanggung nggak? Ngepol itu ikhlasnya bro, berani sampai mokat bro. Tebakan kita orang ikhlas kan dalam hati, siapa yang tahu? Iya gak? Cuman kita kan manusia lihat yang zahir aja, iya kan? Niat lillahi ta'ala. Ikhlas dia, terus benar kelakuannya begitu. Tetap kita salahin kan? Berarti niat satu-satunya syarat bukan? Seseorang mau sholat isya. Nah ini sholat isya nih. Misal, dia menyempurnakan wudunya, niatnya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Zain. Dia sholat isya 5 rakaat. Dia bilang, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bukankah hasanah? Sholat amalan baik kan? Aku sujud di dalam sholatku. Sujud hanya lillahi ta'ala di rakaat kelimaku. Aku sujud hanya buat Allah, cing sumpah nage aing. Aku baca Al-Fatihah di rakaat kelimaku. Kenapa salah? Bukankah amalan-amalan baik yang aku lakukan di rakaat kelima itu? Buat mereka yang mengatakan adanya hasanah tadi, sampai oh ada hasanah, ya udah sholat isya 5 rakaat deh. Mereka akan mengingkari itu. Ya nggak boleh lah. Lah kenapa nggak boleh? Bukankah hasanah? Ya kan dicontohinnya cuma 4. Nah, dia jawab sendiri gak? Demikian di antara cara atau teknis yang diajarkan Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk mematahkan lawan. Terima dulu idenya. Terima idenya. Iya. Oke ya akhir tayyib. Oke? Kemudian bangkitkan efek negatif kalau kita terima idenya. Oh berarti begini dong nanti. Nah itu patah lawan. Ketika kita bilang beda semua sesat. Gak ada yang hasanah. Enggak hasanah. Oh hasanah ya. Ya akhir. Anda mau sholat subuh 7 rakaat. Ya gak boleh lah. Kenapa gak boleh? Bukankah yang ketiga 4, 5, 6, 7 hasanah? Anda baca Al-Fatihah, Anda sujud di situ, dan Rasul berkata, akrab ma yakunul abdu bi rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seseorang dengan Allah, Rabbnya adalah ketika dia sujud. Bukankah boleh? Ya nggak boleh loh. Kenapa? Emang kenapa? Ya kan dicontohnya cuma 2. Nah, itu yang umum. Dapat? Jadi niat doang ikhlas itu nggak bisa menjadi pembenar. Ada syarat yang kedua. Itu dia konsekuensi ketika seseorang bilang Muhammad adalah utusan Allah. Selain niatnya ikhlas, di dalam prakteknya dia pun harus ittiba, harus ngikutin contoh yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, sempurnalah agama. Dari situ Rasul berkata Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang nggak ada contohnya dari kita, nggak ada ajaran dari kita, ya ini di dalam agama, di dalam ibadah ya, fahuwa radd, maka itu tertolak. Tertolak. Sebesar apapun ibadahnya, effortnya, pengorbanannya untuk ibadahnya, ketika itu nggak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak jadi pahala, justru jadi dosa. Itu sunnah. Ya.
Jadi syarat diterimanya amalan ada berapa ya? Dua. Yang pertama dari mana? Dari la ilaha illallah. Berarti apa? Harus ikhlas kita di dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu. Dan syarat yang kedua yaitu ittiba', mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari mana? Dari Muhammadar Rasulullah. Maknanya amalan yang kita ikhlas niatkan lillahi ta'ala tersebut dalam prakteknya pun harus mengikuti contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh bikin-bikin sendiri. Ya, dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tertangkap dua syarat itu. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad." Barang siapa yang dia berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, yakni berharap syurga. Dan nikmat terbesar di syurga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang, iyanan, mata telanjang. Jadi, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, maka agar dia beramal dengan amalan yang saleh dan jangan dia persekutukan wala yusyrik. Ya, jangan dia persekutukan di dalam ibadahnya Rabb-nya dengan satu hal pun. Agar dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh yaitu apa? Amalan yang sesuai dengan contoh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa yang dikatakan kaum musoleh, bukan, tapi apa yang emang contohnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar dia tidak mempersekutukan Rabb tuh, agar dia ikhlas dalam niat. Sunnah apabila kita lihat itu dapat dibagi menjadi tiga, sebagaimana tauhid juga kan dibagi tiga kan? Ada uluhiyah, rububiyah dan al-asma was sifat. Nah, sunnah pun ada tiga kategori ya, ada tiga macam, tiga jenis sunnah. Oke? Ada sunnah yang sifatnya qauliyah. Qauliyah dari qaul, ucapan. Oke? Ada sunnah yang sifatnya fi'liyah. Fi'il, dari fi'il. Fi'il artinya activities. Aktivitas. Ada yang sifatnya takririyah. Ya? Takririyah yang diputuskan, okay? Atau dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauliyah ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kita juga untuk mengucapkannya. Okay? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa yang diajarkannya. Di dalam doa-doa yang diajarkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai semua aktivitasnya dengan bismillah, bismillah. Tuh, ucapan yang akhirnya dipraktikkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gitu kan? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mau tidur, dia biasanya membacakan ayat kursi, kemudian muawwidzat, ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke tubuhnya sekenal. Lihat. Atau apapun yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, didengar sahabat dan diriwayatkan. Tuh masuk sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu, dilihat oleh sahabat. Nah, contoh tuh. Nah, sahabat kemudian menerapkannya dan mengajarkan kepada generasi berikutnya. Tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kemudian Rasul pun salat di atas mimbarnya dan para sahabat melihat gerakan-gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyimpulkan, oh ini praktek salat. Diterapkan oleh mereka dalam kehidupan, diajarkan kepada generasi berikutnya. Nih, Abu Hurairah bilang, "Inilah asbahukum salatan bi salati Rasulillah." Nih. Aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasul di antara kalian. Nih, ikutin nih salat Rasul. Tuh. Abu Hurairah pun mengimami mereka. Zin? Rasul wudu sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Dan Utsman pun mengajarkan kepada generasi, tuh lihat nih, aku orang yang wudunya paling mirip sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih gini Rasul wudu. Kemudian dia yubalik, dia lebihin mencuci tangannya sampai hampir ketek. Tuh, dilebihkan. Apapun yang dipraktekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diriwayatkan. Jadilah sunnah fi'l. Ada sunnah takririyah. Sunnah-sunnah, ya ini nilai-nilai yang begini. Terjadi sesuatu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul punya kewajiban nih. Kalau hal itu salah, Rasul haram diem, harus ngomong, harus ngingkarin. Enggak? Harus melarang. Tapi kalau hal tersebut benar, Rasul diam. Kalau Rasul diam, berarti hal tersebut nggak apa-apa. Karena kalau salah, Rasul nggak mungkin diam, mustahil. Oke? Atau Rasul menyanjung, memujinya, oh berarti hal itu bukan cuman boleh, tapi keren. Zen. Lagi mengimami sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah. Di belakangnya ada sahabat yang baca, berarti Rasul belum pernah ajar ini. Ini sahabat, dia baca, doain. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Selesai sholat, Rasul bertanya, siapa tuh tadi yang baca doa itu? Lalu, ya akulah. Aneh ya Rasulullah, salah nih gue nih bang saya. Begitu. Aneh ya Rasulullah. Tapi enggak, Rasul bilang, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 lebih malaikat turun berebutan nulis pahala nih orang, siapa di antara mereka yang nulis pahalanya duluan. Luar biasa gak berarti itu amalan? Nah berarti ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau sami'allahu liman hamidah baca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran. Itu sunnah takririyah. Tuh, ditakrir oleh Rasul. Sebagian kaum mencoba mengambil ini untuk jurus, untuk membenarkan kebid'ahannya. Tuh buktinya sahabat belum diajarin Rasul dia baca. Dibenerin sama Rasul. Padahal Rasul nggak pernah ngajarin itu, berarti kan dapat disimpulkan dari redaksi tadi. Berarti maknanya ini sahabat belum diajarin bacaan itu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bikin-bikin. Berarti boleh kalaupun belum diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab. Yang pertama, dia begitu ada yang takrir ada Rasulullah sallallahu adapun amalan yang kau lakukan, yang takrir siapa? Babalu doang, amangkong lu. Peringatan-peringatan yang kau lakukan, yang kau katakan itu adalah bagian dari agama dan tak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang takrir? Siapa yang takrir itu? Kejawab gak? Yang kedua, sahabat melakukan itu belum turun ayat yang berkata akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Jadi masih menerima proses penyempur. Tapi setelah turun aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, maka udah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah lagi. Nah, adapun kegiatan yang kau lakukan, ini kau buat-buat nih setelah ayat itu turun atau sebelum ayat itu turun? Maka bisa diterima nggak? Karena tambahan, inovasi tadi Anda bilang inovasi, itu baik nggak? Baik nggak? Baik, positif kalau buat sesuatu yang emang kita sepakati belum sempurna. Inovasi jadi buruk untuk sesuatu yang kita telah sepakati itu udah jadi buruk. Inovasi itu buat hal yang belum sempurna, itu positif. Buat hal yang udah sempurna diinovasiin, maka jadi negatif. Air kalau udah full, udah full. Sama air yang setengah. Kalau masih setengah ditambahin air sampai penuh, positif gak? Tapi udah penuh nih, udah sempurna, ditambahin air, apa yang terjadi? Blepetan kan, bleberan kan? Bleberan ini negatif wala positif? Fitrah mengatakan itu. Ya, itu takrir. Hal-hal yang dibenarkan oleh di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul diam darinya. Sahabat berkata, azilna fi ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walam yanhana.
Dulu kita di era Nabi SAW, kita berazal. Dan Nabi tidak melarang kita azal. Kalian tahu azal? Sampai Sunda mah jadi diajol. Gitu. Jadi azal. Innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu dari yang hak. Ya? Azal adalah ketika seorang lelaki menyetubuhi istrinya dan dibuangnya di luar. Enggak di dalam. Fungsinya mengatur jarak itu diazal. Oke? Buat jomblowiyun dan jomblowiyat belum paham, Anda ajarkan. Anda tanya. Itu namanya diazal. Zin, sampai Sunda jadi diajol ETT. Oke. Nah, kita dulu zaman Nabi mempraktekkan itu. Nabi tahu, tapi Nabi tidak melarang kita. Itu berarti boleh gak? Kalau haram, Nabi haram diem. Pasti Nabi ngingkarin. Sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Itu takrir? Takrir dia. Oke? Jadi dapat kita fahami ya akhi, sunnah di dalam maknanya, di dalam istilah syar'i adalah wahyu, 100% hak. Tadi kita bilang sunnah secara bahasa lawan kata bid'ah. Konotasinya mau sunnah mau bid'ah, secara bahasa bisa positif, bisa secara bahasa. Tapi kalau udah sunnah secara istilah, dalam artian semua hal yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka mutlak 100% positif, hak. Dan sunnah adalah wahyu. Tuh, al-wahyu inda ahli sunnah wahyan. Wahyu di ahli sunnah ada dua. Wahyu kitab, ayat-ayat Al-Quran, sama wahyu sunnah. Yang telah disepakati nilai-nilai dari zaman Rasul dan berjalan. Itu wahyu. Yang datang dari Rasul wahyu. Syuf. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa il wahyu." Tidaklah dia, yakni Muhammad, berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang disampaikan senantiasa wahyu yang diwahyukan padanya. Tuh. Kemudian di riwayatnya di Muqaddimah Imam Muslim ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, Abdullah bin Amr bin Asni radhiyallahu anhu suka menulis, Rasul ngomong apa suka ditulis, rajin. Sehingga banyaklah riwayatnya. Bahkan Abu Hurairah sendiri yang paling banyak meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ngakuin hal itu. Maka min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar minni haditsan. Enggak ada sahabat Nabi yang koleksi hadisnya lebih banyak dariku. Illa ma kan min indi Abdullah bin Amr. Kecuali si Abdullah bin Amr. Innahu kana yaktub wala aktub. Dia soalnya rajin nulis sih. Aneh mah enggak. Abu Hurairah langsung ngapalin. Nah, Abdullah bin Amr bin Asni ada ceritanya. Dia cerita lagi. Kuntu aktub kulla ma jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam urid hifdzah. Aku biasa menulis semua hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tulis, aku mau hafalkan. Zain. Fanahadni Quraisy, tapi pembesar Quraisy, Abdullah bin Amr bin As kan ada dilahnya. Abdullah Junior, sahabat-sahabat Sigor, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, ini kan Sigor. Zain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Aku tulis semua hal yang datang dari Nabi, aku tulis. Aku ingin menghafalnya. Tapi orang-orang tua nih, senior-senior, nahat nih melarangku. Wakal, dan mereka berkata, Muhammad bashar, Muhammad nih human being, manusia biasa. Yarda wa yaghdab, dia bisa ridha, dia bisa marah juga. Ya ini gak usah ente lebay begitu, semua nulis apa dicatat, semua ngomong apa dicatat. Ente lebay ente, digituin. Sama yang tua-tua. Fa'amsaktu anil kitab. Aku tulis, aku tahan, enggak tulis dulu. Ada kesempatan aku tanyakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kuntu aktub kullama jaa minnak urid hifdzah." Ya Rasulullah, tadi semua hal yang datang darimu aku tulis. Aku pengen hafalin. Tapi ini orang-orang tua melarangku, katanya kau manusia biasa ya Rasul. Bisa lagi ridha, bisa lagi marah, enggak usahlah aku berlebihan semua hal ditulis. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Uktub walladzi nafsi biyadihi." Tulis. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma kharaja minhu illa al-haq. Tidaklah keluar darinya kecuali yang hak. Kesunnah wahyu. Sebagaimana kitabullah wahyu. Zain? Wahyu. Yang diyakini ahlu sunnah wahyan. Ada dua type wahyu. Dua tipe wahyu. Wahyu apa? Wahyul kitab. Yani Al-Quranul Karim.
sama wahyu sunnah. Ya. Sunnah ada berapa macam? Qauliyah, fi'liyah, takririyah. Tayyib. Pertemuan yang akan datang, ingetin aneh. Nanti kita bahas tentang ketika kita katakan bahwasanya sunnah, oke? Sunnah secara syariat adalah 100% positif pasti karena wahyu, maka bid'ah, oke? Pakai T sama bid'ah di dalam syariat 100% negatif. Nggak ada yang positif. Oke? Ini yang kita akan jelaskan pertemuan yang akan datang tentang bid'ah. Kemudian juga kita jelaskan tentang MOU, hubungan kerja antara sunnah dengan Al-Quran. Sehingga kita tahu bagaimana menempatkannya dan lain-lain. Bagaimana juga para ulama beristinbat dengan mengambil ayat-ayat dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.